Ya, adik-adik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalian kakak, apa ya istilahnya ya, di mute ya, biar supaya tidak dengar suaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara yang muslim, dan selamat sore untuk adik-adik semua. Hari ini kita belajar ya tentang apa ini ya, operasi aljabar, di mana soal-soal operasi aljabar menjadi standar dasar ya bagi semua peserta ujian tuan agar dia bisa menaklukkan soal-soal STAN nantinya. Jadi dia dasar. Ketika dasar ini tidak dikuasai, maka akan banyak soal STAN nanti adik-adik akan kerepotan. Ya, kerepotannya gimana ya? Payah nanti ngerjain soalnya, sulit. Jadi semuanya terlihat ribet, padahal semuanya sederhana ya. Jadi kunci belajar aljabar ini nanti kita harus berpikir sederhana. Ya. Sederhana, jangan ada merasa soalnya rumit, angkanya sulit dioperasikan gitu ya. Tidak, tapi kalau sudah belajar operasi aljabar nanti soal-soal yang terkesan rumit mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan mudah ya, adik-adik ya. Oke, ini yang istilah yang sering nanti digunakan. Jadi kan bentuk matematikanya ini gitu ya. X dalam kurung ya, X tambah Y kuadrat. Nah, ketika dia dalam bentuk soal cerita, dia disebut kuadrat jumlah ya. Kuadrat jumlah. Ya, hati-hati dengan yang ini. Hampir sama kan? X kuadrat tambah Y kuadrat, bentuk matematikanya berbeda ini. Perhatikan, ini berbeda. Tapi di sini jumlah kuadrat. Terbalik dia kalimatnya. Ini kuadrat dulu baru jumlah, yang ini jumlah dulu baru kuadrat. Maka hati-hati di situ ketika adik-adik dapat kalimat soal TPA seperti ini ya. Ya, jadi perlu detail memahami kalimat ini ya. Begitu juga dengan kuadrat selisih ya. Kalau kuadrat selisih artinya dikurangin dulu baru dikuadratin ya, atau dalam kurung baru kuadrat. Tapi kalau selisih kuadrat, nah ini kuadratin masing-masing baru dikurangin ya, bisa dibedakan ya. Jadi dia terbalik tapi maknanya berbeda. Makanya adik-adik harus memahami pertama kalimat ini ya. Perlu adik-adik ketahui yang bisa dioperasikan aljabar, operasi aljabar itu nanti bisa ya sama, dasarnya matematika, bisa penambahan ya kan, bisa pengurangan, bisa pengalian, bisa pembagian. Yang bisa ditambahkan adalah yang satu suku ya, misalnya 2x tambah 3y dengan 5x tambah 6y. Maka kalau dijumlah, yang bisa dijumlah adalah yang sesuku. Berarti yang ini kan, ini jadi 7x, yang ini jadi 9y. Begitu ya adik-adik ya. Jadi pastikan bahwa kalau penjumlahan dan pengurangan dia sesuku ya. Begitu juga pengurangan, ya kan? Misalnya pengurangan 6y kurang 3z, 4y kurang 3x misalnya. Maka yang bisa dikurangkan yang mana? Hanya yang y, yang satu suku. Ya, berarti yang sukunya y. 6y kurang 4y, 2y, kan selesai gitu kan. Ini 3z, ini 3x, tidak bisa dikurangin, maka dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Loh, ini kok jadi tambah, Kak? Iya, minus minus, ya kan? Negatif kurang negatif jadi positif gitu. Jadi antara z dan x tidak bisa diselesaikan. Gitu. Beda dengan pengalian ya. Kalau perkalian walaupun beda suku ya tetap bisa dikerjakan ya. Mana dia? Nah, ini. Kalau perkalian beda suku bisa dikerjakan. Misalnya 2x dikali 4y. Nah, ini masih bisa kita kerjakan menjadi apa?
2 dikali 4, 8. X kali Y, X Y. Nah, menjadi nama baru dia. Ya kan? Begitulah dia untuk apa istilahnya? Untuk penyelesaian yang perkalian. Jadi suku yang berbeda bisa dikalikan. Apalagi suku yang sama ya kan gitu. 2X kali 3X misalnya. Maka variabelnya cukup dikalikan aja kan. 6 ya kan. X kuadrat. Karena X-nya ada 2. Nah, ini dasar-dasar mengingatkan kembali. Mungkin adik-adik SMP udah belajar ini ya. Di sini kakak tugasnya hanya mengingatkan lagi. Begitu juga pembagian. Ya kan? Pembagian itu bebas. Semua jenis suku bisa dioperasikan ya. Misalnya 6X dibagi 2Y. Ya udah ini boleh bentuknya menjadi 6X per 2Y. 6-nya boleh disederhanakan, boleh jadi 3 ya kan, 3X per Y. Nah, ini boleh. Atau cantiknya gini ya kan, X per Y. Nah, boleh. Ini nggak ada masalah ya. Tapi yang nggak boleh itu gini. 3X tambah Y dibagi 2Y tambah 1. Nah, ini nggak bisa langsung diselesaikan ya kan. Karena nanti bentuknya jadi seperti ini. 2Y tambah 1. Ya, nggak ada yang bisa disederhanain ya. Sorry, ini ada tambah. Nah, gitu ya. Intinya belum langsung bisa disederhanakan, tapi nanti ada cara-cara tertentu untuk mensederhanakan ini ya. Itu dulu. Nah, ini yang pertama, 4 hal ini adik-adik harus pahami ya ketika mengoperasikan operasi aljabar dalam soal cerita. Nah, ini adik-adik, ini yang paling sering menjadi masalah di adik-adik, bahwa kalimatnya soal cerita ya kan. Banyak yang kalau dulu curhat, Kak, soalnya soal cerita nih, payah kali gitu. Iya payah kalau nggak tahu merubahnya ke bentuk matematikanya. Jadi ini perubahan bentuk matematikanya ya, ketika melihat soal cerita yang kalimatnya seperti ini. Nah, ini. Ya, jangan terbalik. Itu dasar sekali untuk adik-adik memahami kalimat ini. Lalu, nah ini juga dasar ya. Dengarkan suara kakak, jelas ya? Coba kakak mau dengar chatnya dulu, adik-adik. Suaranya jelas nggak ya? Kita lihat ya. Oh jelas, thank you. Sangat jelas. Oke, thank you. Ya, kita hide dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dasar adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu perubahan matematikanya. X tambah Y kuadrat harus berubah menjadi ini, ya kan? Nah, ini udah sering sekali di sekolah juga dipelajari ya. Nah, silakan yang mau catat dulu ya. Silakan. Sudah ya. Oke, yang X kurang Y kuadrat juga ini. Nah, ini perubahan matematik. Penting sekali. Jadi adik-adik harus bisa dengan otomatis, automatically without thinking artinya gitu ya. Apa? Artinya berpikir cepat. Tanpa berpikir lama langsung tahu ketika dibuat X. Ya simbolnya nggak harus X ya. Misalnya X A tambah B kuadrat ya kan. Ini harus langsung tahu bahwa ini jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Loh kok beda sama yang di atas? Ya sama aja, ini hanya peletakannya yang berbeda ya kan. Nah, kalau ini B-nya di belakang. Kalau contoh ini B-nya di tengah-tengah. Nah, jadi nggak masalah ini mau siapa di depan, siapa di belakang. Pemaknaan ini harus dipahami ya. Begitu juga A kurang B kuadrat. Ya kan? Ya sama aja, yang beda itu cuma ininya kan. Di mana bedanya? Cuman di sini minus 2AB. Nah, jadi ini harus dipahami. Ini tadi namanya apa? Jumlah kuadrat, ya kan? Kalau ini apa tadi? Kuadrat jumlah atau jumlah kuadrat? Ya, ini kuadrat jumlah. Nah, itu hati-hati ya, jangan dilupakan. Kuadrat jumlah. Kalau yang ini kuadrat selisih. Nah, jangan dilupakan.
Nah, yang ini juga. Nanti ini ada yang kurang nih sebenarnya satu lagi ya. Harusnya ada ini kan. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu jadi apa? Prok. Jadi nah, ini dia. Dikurang 2X. Ya, ini satu lagi ya. Kalau ini udah sering digunakan dalam trik-trik cepat matematika ya kan. Di soal-soal mungkin di admin udah sering mengupdate beberapa bentuk soal yang seperti ini. X kuadrat dikurang Y kuadrat menjadi X tambah Y dikali X kurang Y. Ya kan adik-adik? Iya, ini banyak gunanya untuk menghitung angka-angka yang terlihat ribet. Misalnya 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat. Ini artinya kan kita cukup menjumlahkan dua pasangan bilangan ini, ya kan? Dikalikan dengan selisih kedua bilangan ini, kan gitu. Nah, gitu aja kan. Jadi 17 tambah 13, 30, kan gitu. Dikali 17 kurang 13, 4, hasilnya 120. Jadi tidak terlalu harus menghafal bilangan kuadrat, sangat terbantu. Mau nanti dia ratusan, ribuan ya kan. Kalau jumpa yang bentuknya seperti ini mempermudah sebenarnya adik-adik untuk menghitungnya. Ini juga untuk yang pangkat 3 ya. Walaupun jarang ya, tapi sekedar kakak kasih tahu aja di sini ditampilin biar supaya adik-adik bisa mencatatnya nanti atau melihatnya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik kakak kasih waktu ya ngerjakan soalnya dulu. Baru kita bahas sama-sama. Oke, nomor 1 silahkan kerjakan. Apa jawaban adik-adik? Ayo, apa jawabannya? Boleh di komen di chatnya. C, banyak yang C. Yakin? Ah, masa sih? Nggak mau dicek-cek lagi? Yakin adik-adik? Ini C semua nih. Masa nggak ada yang beda? Jangan terpengaruh sama jawaban temannya, ya kan? Yakin adik-adik? Nah, ada yang B. Oke ya, kita kerjakan aja. Oke, bentar ya. Oke, kita lihat dari sini ya. Kita bekerjanya dari sini. Kalau ini dirubah, nah, tadi masih ingat ya, ini jadi X ditambah Y kuadrat. Nah, masih ingat ya di penjelasan sebelumnya menjadi dikurang 2X Y. Sama dengan 7 katanya. Nah, kebetulan XY itu 5. Oh, berarti boleh disubstitusi. Kan gitu ya. Berarti X ditambah Y kuadrat. Ini kita substitusi. XY-nya menjadi 5 ya kan. Oh iyalah 5 kan tadi 5 di soalnya kan. Ya udah. Ini tinggal kita ganti aja kan. Dikurang 10. Nah, sama dengan 7. 10-nya pindah ke kanan kan jadi positif ya. Ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Berarti jadi 7 ditambah 10. Berarti X tambah Y kuadrat jadi 17. Nah, ini dasar aja ya, pemahaman dasar. Jadi harus tetap sama dengan, nggak boleh berubah tandanya, ya kan? Nggak boleh lebih kecil atau lebih besar. Maka betul jawabannya adalah C. Ya, karena sudah jelas definisinya ini sama dengan. Jadi nggak ada yang perlu dirubah. Oke, good. Yang udah jawab C. Bagus, ya. Ini masih dasar-dasar, nanti mudah-mudahan kalau bisa satu soal adik-adik di bawah 1 menit ya. Karena jatah soal SKD dan TPA itu di soal stand SKD untuk TIU. Semuanya ya, bukan TIU aja, TWK juga.
TKP juga ini 40 detik per soal. Ya, kira-kira gitu. Tapi ini yang standar. Artinya kalau untuk latihan adik-adik harus bisa mengerjakannya di bawah 1 menit. Ya. Termasuk TPA dan TBI nanti. Kalau di rata-rata kan sama 48 detik. Jadi sebenarnya, nah ini rahasia nih. Sebenarnya si pembuat soal tadi sudah membentuk soal itu bisa diselesaikan dalam waktu itu, cuman kita yang nggak tahu. Makanya bisa jadi kita ya bisa 2 menit, 3 menit gitu. Tapi kalau kita belajar, nanti kita sering-sering lihat videonya tes onlineku, oh jadi ketahuan bahwa ada bahkan yang cuma 5 detik, ya kan, 10 detik. Jadi sejauh pengamatan kami ya sebenarnya bisa kalau kita tahu rahasianya, ya. Aja. Oke, silakan kerjakan dalam waktu berapa ya? Ya, pokoknya kurang dari 1 menit. Silakan. Ini pakai kiri yang mana ya? Sepertinya tadi udah dijelasin ya kan? Yuk, jawab. Aduh kak, kok ribet ya? Kok kayaknya nggak cukup. Wow, ada yang udah A. Iya, siapin bukunya ya. Kertasnya disiapin. Jadi belajarnya kalau live teaching ya gitu, seru dia. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba, ya nggak seru. Energi kita nggak terasa. Ini kan lagi pandemi ya kan, nggak mungkin ada kelas offline. Jadi kita berjarak ini. Karena berjarak itulah adik-adik harus praktek. Ya kan? Ya. Jadi orang yang sedang jatuh cinta juga kalau jarang ketemu, jaraknya jauh, energinya nggak bisa tersalurkan. Kan? Jaraknya jauh, makanya harus sering-sering dipraktekkan. Minimal teleponan, yang LDR kan gitu kan, chattingan, itu kan praktek, jarinya bergerak. Ya, semua ya kita cek ya. Ini pakai kalimat selisih kuadrat, masih ingat ya? Selisih kuadrat. Apa tadi? A kuadrat dikurang B kuadrat, atau tadi kalau di sebelumnya X ya nggak masalah, hanya ganti-ganti simbol. Kak, misalnya saya mau ganti love kuadrat dikurang kotak kuadrat, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Di aljabar itu sebenarnya simbol itu hanya menyimbolkan aja, mempermudah sesuatu yang panjang gitu ya. Jadi ini jadi apa? Dijumlahin, kalikan dengan dikurangin. Nah gitu deh. Ini juga gitu nanti ya. Love-nya dijumlahin sama kotak, ya, dikaliin dengan love-nya dikurangi dengan kotak. Ya kan? Sama ya. Jadi aljabar itu simbolnya bebas mau apa aja. Nggak harus A sampai Z atau yang lainnya ya. Tergantung adik-adik sendiri yang membuatnya. Artinya apa ya? Udah ini jumlahin dulu ya kan. 56,34 dijumlahin dengan 43,66. Kalau dari angkanya cantik itu adik-adik. 100 ya kan? Ya langsung aja ya 100 dijumlahin. Lalu dikalikan dengan hasil kurangnya. Ada di selisih kuadrat. Cek ya. Oh, ini nih selisih kuadrat nih. Nih, selisih kuadrat paling bawah ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Ini kalau dijumlahin 100, betul nggak? Iya, betul. Kalau dikurangin berapa? Koma ya masih ya. Ujungnya 8 ya kan? Karena 14 kurang 6 ya kan? Tinggal 3, tinggal 2, 12, 6. Udah ketemu itu angkanya itu ya kan? Pasti 2 digit di belakang koma, semuanya sama, pasti 12,68. Kenapa kakak berani pastikan itu? Karena 2 digit di belakang koma. Ya udah, semua angkanya sama. Ya ini paling 1, 0 ini nggak ada pengaruh ya kan? Ini udah nggak mungkin kan gitu.
Ya udah dikali 100, 2 angka di belakang komanya maju. Jadi 1268. Iya, yang jawab A, good. Benar. Oke adik-adik, aman ya? Iya, aman. Nggak ada masalah ya, semuanya udah jawab A. Soal ketiga, ingat, kurang dari 1 menit, dilatih. Silakan. Waduh, waduh, waduh. Kakak ini benar nggak ya bisa 1 menit? Bisa. Bisa sih Kak, bisa. Nanti Kakak ajari ya apa yang harus adik-adik pelajari agar tipe-tipe soal seperti ini nggak terlalu lama ngerjainnya ya. Aku lebih kecil dari B. Yakin? Wis. Sepertinya yakin ya. A, 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 A. Oke, kita buktikan betul nggak jawabannya A. Oh, ada yang D ini, Siri dan Anggara. Ya, ini A-nya akar 3 dari 512 itu 8. Langsung aja ya, ini langsung 8. Kok kakak tahu, nanti kakak kasih tahu apa yang harus dikuasai ya. Jadi 8/3 ya. Dikali sepertiga 8/3. Yang B mungkin agak ribet, tapi di sini ada selisih kuadrat, ya kan? Jumlahin aja dulu adik-adik. 68 tambah 32. 100 ya kan? 100 dikali 68 kurang 32. 6, 36 ya kan? Per 56 tambah 44, 100. Dikali 56 dikurang 44. Itu berapa tuh? 12, kan? So ya, 12 ya. Oke, cocok 12. Ya udah 100-nya selesai ya kan? Tinggal 36/12. Hasilnya 3. Jadi sebenarnya kurang dari 1 menit kalau adik-adik mengerjakannya sendiri. 8/3 itu nggak sampai 3 kan? Ya betul, berarti A lebih kecil dari B. Oke, good. Nah, yang bisa jadi kendala kalau adik-adik tidak memahami selisih kuadrat tadi. Jadi adik-adik ngerjakannya secara manual. Adik cari dulu 68 kuadrat itu berapa. Cari hasilnya. 32 kuadrat itu berapa. Cari hasilnya. 56 kuadrat itu berapa. Masing-masing dicari satu-satu. Akhirnya kehabisan waktu. Ya belum lagi mengurangkan dan membaginya. Padahal dengan cara selisih kuadrat semuanya menjadi lebih ringkas. Ya, itu yang dimaksud dengan fungsi tadi selisih kuadrat yang kakak jelasin di awal. Ya, gampang ya. Betul A lebih kecil dari B, jadi sangat membantu. Nah ini untuk ini juga kadang kerepotan, makanya ini saran aja sih nanti di rumah setelah belajar ini minimal adik-adik harus sudah menguasai luar kepala 2/1 sampai 2/5, ya kan? Sampai 2/10 bagus, silahkan aja. 3/1 sampai 3/5 juga dikuasain automatically without thinking tadi kakak bilang ya kan. Artinya cepat, dia nggak perlu berpikir lama-lama, cepat aja. Apalagi angka yang sering dipakai 5, ya kan? 5/1 sampai 5/5 lah, udah oke kali ya. Bolehlah ini dicoba dihafal pun boleh ya kan? Atau sering-sering ditulis saja. Apalagi 7/1 sampai 7/5, 8/1 sampai 8/5 ya kan? 6 juga ya, 6/1. Pokoknya berurut lah ya, 4 juga sampai 4/5 sampai 9 lah ya, 9/1 sampai 9/5. Ini adik-adik harus sering coret-coret ya, karena soal-soal STEM banyak menggunakan angka-angka pangkat ini. Sehingga nanti ini cepat ya, adik-adik bisa langsung tahu 5/1/2 itu 8. Ya. Kakak kenapa bisa ya? Karena sering aja ngejumpa angkanya, udah biasa jadi langsung tahu. Jadi kalau nggak tahu ya kerepotan nanti nyarinya atau membayang-bayangkannya jadi cukup. Harusnya kan bisa kurang dari beberapa detik nih kan untuk mencari ini aja. Tapi bagi orang yang tidak mempersiapkan diri akhirnya kerepotan. Nah, ini saran aja ya. Kalau saran ya boleh diikuti, boleh enggak.
Oke, tapi bagusnya diikuti. Next, kerjakan kurang dari 1 menit. Bentar ya. Oh, sorry adik-adik, ada kendala. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? PowerPoint kakak ada masalah nggak? Di sini kakak ada sedang sedikit trouble. Di sana ada masalah nggak? Coba bantu chatnya. Oh aman ya. Oke, thank you. Masih nampak ya? Oke, sebagian menjawab A. Kita lihat. Ini pakai yang mana sih formatnya? Pakai yang A tambah B kuadrat, ya kan? Berubah menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A-nya siapa? Minus 2A. Berarti jadi minus 2A kuadrat. Nah, jangan lupa dalam kurung. Terkadang banyak yang tidak membuatnya dalam kurung. Ya, ini si A-nya. Ini si X-nya, gitulah. Ya, gampangnya gitu. Ini si B-nya berarti tambah 2 kali 2A. Ada minusnya ya. Nah, terlalu kecil ya. Menjadi minus 2A kuadrat ditambah ya, 2AB berarti 2 dikali minus 2A, ya kan? Dikali B, B-nya 1/B. Nah, dibuat kurung aja biar supaya adik-adik nggak bingung. Plus 1/B di kuadrat. Nah, semuanya dalam kurung aja dulu. Biar gampang. Minus 2 dikuadratkan jadi positif 4A kuadrat ditambah, ya kan? 2 kali minus 2A, sorry ini jadi minus ya. Ya kan? Positif kali minus, minus. Ya kan? Minus 2 kali 2 minus 4. Minus 4A per B, ya kan? Per B. Ditambah 1 dikuadratin, 1 tetap B kuadrat, 1/B kuadrat. Nah, kira-kira mana bentuk yang pas? Kalau ini udah nggak pas, nggak pas. Ini negatif bisa, ya kan? Tapi ini 2 salah ya. Ini positif salah, maka yang tepat A. Ya, good. A. Ya. Kita lanjut. Nomor 5 silahkan kerjakan. Nah, udah mulai masuk ke kalimat soal ya, ada soal ceritanya.
Ayo. E. Oke, kita kerjakan ya. Selisih dua bilangan positif. Berarti A dan B ya. Selisih berarti dikurangin. Ini misal aja. Nggak usah terlalu bingung ya. Adalah 4. Jumlah keduanya 14. Berarti A tambah B 14. Yang ditanya jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut. Jumlah kuadrat gimana sih? Nah, kalau masih lupa boleh lihat catatan, ya kan? Catatannya mana tadi ya? Catatannya ini jumlah kuadrat. Ini ya, jumlah kuadrat atau kuadrat jumlah tadi. Jumlah kuadrat, ya kan? Ini x kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, betul nggak? Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat berarti a kuadrat ditambah b kuadrat. Berubah jadi apa? A ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Loh, ini jawabannya mana? Wah, ada AB-nya, Kak. Nah, kan itu yang bikin bingung kadang ya kan. Kita lihat aja. Mana yang dipakai? Selisih atau yang mana nih? Yang ini. Oke, yang ini ya. Berarti ini jadi 14 kuadrat dikurang 2AB. Kak, saya belum tahu hasil kali ke A dan B gimana ya dari sini. Dari mana? Dari sini. Ini dikuadratin aja. Sorry, dikuadratin jadi A kurang B